ada sukacita. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan bersuka, kita akan menari seperti Daud menari. Yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan Yesus. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia Yesuslah namanya selamanya. Allah Allah di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Tertawa, tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ha 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 ha. Bersorak bagi Tuhan. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas sukacita yang sudah dinyatakan pada hari ini. Biarlah apa yang kami berikan kepada Engkau menjadi dupa yang harum, sehingga Engkau terhibur dan menyenangkan hatimu. Saatnya tiba, kami minta Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar mendengarkan, duduk diam. Biarlah Engkau Tuhan mengurapi kami semua, dan kami siap untuk belajar bersama-sama. Haleluya, amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil.
dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengalir di tempat ini, mengalir di hidup kami, amin. Mengalir di keluarga kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. Haleluya. Di saat tidak ada pertolongan, yes, di saat kita jatuh dan tidak ada harapan, tetapi ketika kita berdoa, kita berlutut, kita berdoa sungguh-sungguh, ketika Roh Kudus mengalir, ketika kita berdoa berseru atas namanya, Tuhan membuka jalan. Yes. Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Tuhan memberikan pertolongan. Haleluya. Karena Dialah Raja segala raja. Dan jika Dia yang bekerja, tiada satupun yang dapat menghalanginya. Oh, haleluya. Ku berharap selalu padamu. Ku berharap selalu hanya kepadamu. Haleluya. Yes. Tiada yang mustahil, ya, dan tiada yang sukar. Amin. Bila Roh Allah turut bekerja.
bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Percaya Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, shalom, kita jumpa lagi. Mari kita berdoa untuk menerima firman. Kami sangat bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang sampai pada hari ini kita semua bisa merasakan anugerah dan nikmat kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Kami percaya kita semua dalam keadaan baik, apapun yang terjadi, Tuhan melindungi kita semua dengan baik. Berkati hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami mau belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan firman ini hidup dan akan memberkati kehidupan kami sehari-hari dan akan menuntun kehidupan kami sehari-hari, dan biarlah kami menjadi berkat buat sebanyak orang. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan yang ditinggikan. Haleluya. Amin. Halo, shalom, puji Tuhan. Hari ini apa kabar? Pasti luar biasa. Amin. Baik, untuk minggu ini, di bulan ini saya akan membawakan tema yang cukup lumayan berat. Tapi saya akan menceritakan dengan yang ringan saja. Karena kalau sudah berat jangan diberatkan. Amin. Ya, oke, pressure is beautiful. Sangat lama saya mau bawakan ini. Jujur sudah lama sekali saya punya pergumulan untuk mau membuka tentang pressure is beautiful. Tapi puji Tuhan hari ini baru dan minggu ini baru saya bisa mendapatkan tepat dan juga sesuai tepat. Ya, karena saya lagi di pressure juga. Amin. Oke, pressure is beautiful. Judul ini, tema ini, banyak orang mungkin bilang, mana ada pressure is beautiful. Tapi saya mau artikan ini adalah tekanan itu baik dan indah pada waktunya. Amin. Ya, manusia normal tidak menyukai hidup yang dalam keadaan tekanan. Manusia normal. Berarti kita nggak normal ya? Nah, kita normal, tapi kita di dalam Tuhan. Mereka selalu mencari kenyamanan, mencari suatu hal yang baik-baik saja, tidak mau menerima masalah mungkin atau percobaan atau tekanan-tekanan di dalam hidup. Bahkan ada yang ingin menghindari itu, pura-pura cuek, bahkan mungkin nggak mau tahu gitu ya. Namun mereka tidak sadari bahwa ketika kita lahir, dari kita di dalam perut pun, Tuhan itu sudah mempunyai rencana untuk hidup kita nanti. Bahkan di situ ada juga dikatakan bahwa Tuhan sudah menjalin kita di dalam kandungan kita untuk rencana Allah pada nantinya. Dan kita ini sebagai anak Kristus berarti kita mempunyai tugas yang mulia daripada Allah itu sendiri. Yuk kita buka Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita akan baca sama-sama. Oke, yang sudah dapat katakan amin. Tengok kiri kanan. Kalau nggak ada kiri kanan, tengoklah kamera. Amin ya, bersama saya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan." Yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan berikutnya, dan
biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Saya mengambil firman ini, saya kaget, agak kaget karena di sini dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Apabila kamu mendapatkan permasalahan, apabila kamu mendapatkan pergumulan, anggaplah suatu kebahagiaan. Ini ada di ayat firman Tuhan. Berarti firman Tuhan sudah melakukan kita ini menghibur kita. Ya. Jadi bukan cuma teman-teman yang menghibur, tapi firman Tuhan sudah menghibur kita dengan ayat ini. Dia mengatakan anggaplah suatu kebahagiaan. Hey, sama seperti kadang-kadang saya ada teman atau apa, saya bilang, sudah tenang, anggaplah ini suatu hal ujian untuk kita. Tapi tenang, pasti ada peristiwa yang baik. Sama dengan saya sendiri. Saya kalau mengalami permasalahan, saya menghibur diri saya. Dan ternyata di firman itu ada jelas mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan, anggaplah sesuatu hal yang baik. Setiap pencobaan yang terjadi di dalam hidup saya sangat terhibur sekali, luar biasa. Ya, kenapa orang Kristen mendapat tekanan itu, dia merasakan itu adalah baik? Kenapa orang Kristen? Karena saya yakin hanya orang Kristen yang bisa tahan tekanan. Amin. Hanya anak Allah yang akan begitu dengan tenang dan dianggap ini adalah suatu kebahagiaan ketika mendapat tekanan atau pergumulan. Kenapa orang Kristen mendapat tekanan itu dirasakan baik atau indah atau good? Yang pertama, karena kita naik kelas. Siapa yang mau naik kelas? Ke tangan ya? Iya. Siapa yang mau naik pangkat? Kalau lagi kerja ya, di tempat kalau kerja kayak PNS atau apa, paling senang kalau naik pangkat kan? Kalau naik pangkat berarti naik gaji dong. Kalau naik pangkat berarti naik semua level ya, dapat fasilitas juga naik ya. Siapa yang mau? Pasti semua orang mau. Amin. Karena apa? Tidak semua orang bisa juga naik pangkat begitu cepat. Tentunya ada proses yang kita hadapi. Jadi kenapa orang Kristen itu, saya minta maaf, makanya kalau ada yang mengaku orang Kristen, tahan kamu, supaya kamu bisa naik kelas, gitu loh. Kalau ada tekanan pekerjaan, ada tanggung jawab, tekanan dari pimpinan, ataupun di dalam pelayanan, tahan. Kenapa? Karena kamu akan dipromosi. Amin. Ya, Yusuf. Berkali-kali saya selalu mengatakan Yusuf luar biasa. Sebagai anak manja, anak yang disayangi, asitoh dia dipilih dan dia memilih. Untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk naik kelas. Bahkan yang disadari setelah terakhir, dia mengatakan bahwa aku sudah menyadari ternyata aku dikirim sebelumnya untuk menyelamatkan kamu, wahai saudara-saudaraku. Aku dikirim datang duluan ke negeri Mesir untuk supaya kamu tidak kelaparan. Yusuf dipilih. Yusuf memilih. Untuk apa? Untuk naik kelas. Bapak, Ibu, Saudara, anak Tuhan yang dikasihi dimanapun kita semua berada. Jangan coba-coba bilang orang Kristen, tapi tidak tahan. Ingat, tekanan is beautiful. Ya, kenapa? Karena kita ini apa? Kita juga buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya apa? Kita hidup di dalam Dia. Nanti cari di Efesus 2 ayat 10 ya. Kita harus mengetahui kenapa kita itu mendapatkan tekanan. Kita harus merasa bahagia. Kita harus menerima. Kita harus berlapang dada. Kita harus kuat. Karena ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya untuk kita. Yusuf tahu itu. Yusuf sudah dibikin mimpi. Dia sudah tahu. Makanya kenapa waktu dia dijual, dibuang di lubang,
dibawa pergi, jadi fampo, pembantu, ART, dihina, difitnah, masuk penjara. It doesn't matter. Dia katakan apa? Karena Tuhan menyertai dia. Amin. Jadi jangan pernah takut. Pada waktu tekanan datang, pergumulan datang, permasalahan datang, sama seperti saya mengatakan Tuhan sertai. Karena saya tahu tanpa Tuhan saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak bisa lewati ini. Tetapi karena saya menyebut dan saya berdoa ketika saya mengalami pergumulan, saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya bangkit. Karena saya tahu saya akan melakukan pekerjaan Tuhan yang baik. Dan kita akan hidup di dalam Dia. Amin. Yang kedua, kenapa sebagai orang Kristen kita menganggap tekanan itu baik? Kita menganggap itu indah. Karena apa? Karena kita jadi hebat. Catat ini ya. Yang pertama tadi apa? Kita naik kelas. Ya. Yang kedua, kita jadi hebat. Saya promosi loh. Saya promosi. Saya salesnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Karena saya punya perusahaan, tapi saya juga ada pelayanan. Nah, ini jadinya gini. Pelayanan dan marketing jalan. Haleluya ya. Oke. Jadi, saya promosi. Kenapa? Karena kita mau jadi hebat. Siapa yang mau hebat? Kalau di sekolah minggu paling senang. Itu anak-anak kalau dia bilang, siapa yang ingin jadi hebat? Saya. Siapa yang ingin jadi hebat? Saya. Gitu. Nah, kita juga harus seperti itu. Kita harus menjadi hebat. Hebat apa? Tapi bukan untuk sombong maksud saya. Karena kamu menjadi orang yang kuat. Orang yang tahan banting. Dan ingat, di ayat 3 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Nah, hanya orang hebat yang bisa menjalani ini. Orang yang tekun, dia pasti hebat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi biar kalau ada masalah tidak apa-apa. Menangis. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Saya tidak malu. Saya menangis. Saya menangis sama Tuhan. Saya pernah, Bapak Ibu Saudara ya, saya mengalami suatu peristiwa. Tapi, saking saya tahan. Kenapa? Karena saya orang yang suka damai. Saya tidak mau ada pertengkaran. Saya tidak suka. Saya selalu bilang family adalah yang utama. Ya, saya menangis tersungkur, lurus. Sudah tidak lagi berlutut, sudah lurus dengan badan-badan. Saya menangis. Saya bilang, Tuhan, ajar aku untuk mengampuni. Ajar aku. Dan aku melepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti saya. Biarlah jadi seturut kehendakmu. Itu lurus. Itu bukan cuma air mata yang turun, Bapak Ibu Saudara. Saya sudah surrender. Saya menyerah. Karena saya bukan lagi tersungkur, tapi saya sudah lurus dengan lantai. Dari kaki lurus sampai kepala. Tangan sudah begini, sudah tidak bisa begini, sudah begini. Bapak Ibu Saudara. Ternyata hamba Tuhan, pengusaha, orang ada duit juga bisa sampai segitu. Hey, pergumulan atau pencobaan tidak pernah pilih-pilih orang, Bapak Ibu Saudara. Tidak pilih-pilih. Tetapi dari situ kalau kita mengerti, kita lagi dibuat jadi orang hebat. Makanya jangan heran kalau umpama saya kalau khotbah atau mungkin saya ketemu dengan siapapun, mereka selalu bilang begini, wow, ketemu dengan orang yang selalu ceria, orang yang selalu ketawa, dan hobi saya adalah makan-makan. Sampai bapak saya aja bilang sebelum meninggal, beliau dia mengatakan begini, Jacqueline, Bapak sudah tahu ternyata kamu kalau datang lihat papa dan mama di sini, saya di Gorontalo ya, asal Gorontalo. Ternyata kalau kamu itu datang, kamu itu sukanya cuma panggil kita makan, bercerita, mau piknik kemana. Karena saya kalau ke Gorontalo itu kalau kunjungi orang tua saya paling 2-3 hari aja, saya langsung pulang lagi. Ya, atau mau restoran yang mana paling enak yang kepingin dikunjungin, terus habis itu belanja.
Terus cerita-cerita. Tapi kamu tidak pernah tanya soal masalah yang ada terjadi di dalam kakak-kakakmu atau kami ini atau apa yang kamu cari tahu. Saya bilang, aduh Pap, bukan saya nggak mau, saya bilang. Bukan saya nggak mau. Tapi setiap dari permasalahan itu pasti ada solusi. Nah, solusi ini pasti ada kalau ketika kita juga semua mau belajar untuk apa? Mengalah, rendah hati, berpikir positif. Semua sudah tersediakan semuanya. Tapi kalau kita terus mau memilih untuk berada di dalam pusaran permasalahan dan tidak mau mendengar apa kata Tuhan, semua hanya mau mendengar pendapat sendiri, si ini, tidak akan pernah selesai. Kita nggak pernah makan-makan nih. Ingat baik, makan-makan itu baik loh. Itu perjamuan. Kalau saya itu bilang perjamuan kudus, meja makan itu yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Artinya walaupun seapapun yang terjadi di dalam rumah atau keluarga ataupun apapun bisnis apa itu selalu selesainya di meja makan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bilang ini luar biasa. Dan memang saya punya hobi untuk apa-apa itu selalu ayo makan dulu. Karena kalau dalam keadaan lapar bisa baku pukul nih. Kalau sudah kenyang bingung. Kenyang, puji Tuhan nih, haleluya, hari ini sudah makan. Karena banyak orang di luar sana belum makan. Dan akhirnya bapak saya bilang, saya mengerti caramu. Ternyata itu baik. Dan papa mengerti, kalau papa pergi nanti, kamu bisa mengatur semuanya dengan baik. Wow. Dan itu adalah telepon terakhir almarhum bapak saya dengan saya. Puji Tuhan, ada suatu hal yang baik. Ketika bapak saya meninggal, dia sudah mendapat kedamaian. Karena kenapa? Dia tahu. Beliau sudah menitipkan suatu message juga kepada saya. Bahwa apa? Kamu bisa mengatur dengan baik. Ada apa? Jadi orang hebat. Saya dianggap sudah bisa hebat. Bisa menangani. Bisa melakukan segala sesuatunya. Permasalahan apapun di dalam keluarga kami. Jadi apa? Inilah saya bilang. Orang Kristen. Jangan ngaku bilang orang Kristen kalau kamu tidak tahan banting. Jangan ngaku kamu bilang anak Allah tahu firman. Kalau ternyata kamu jatuh ketika mengalami pergumulan. Amin. Saya percaya. Di dalam setiap kita semua mempunyai pergumulan masing-masing. Sama seperti tadi saya mengatakan. Bapak saya mengatakan bahwa kamu sudah mengerti. Berarti kamu bisa mengatur. Jujur, saya memang setelah menikah, saya itu kerja dengan suami saya. Di satu toko itu ada toko keluarga. Karena saya tahu ini keluarga dari pihak suami, saya tidak bisa terlalu banyak mencampur aduk. Setelah saya mengabdi dengan keluarga suami saya membantu suami saya 10 tahun, habis itu saya minta izin kepada beliau. Untuk apa? Untuk punya toko sendiri. Karena saya berpikir gini, ini kalau orang hebat ya. Jadi kalau umpama sudah dapat tekanan, itu pasti gini, keluarlah minyak. Jadi apa? Jadi berani. Berani tapi bukan bilang berani yang gak bertanggung jawab gitu ya. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk meminta izin mempunyai usaha pekerjaan sendiri. Karena saya pikir gini, kalau saya punya usaha sendiri, saya bisa membantu keluarga saya. Karena waktu itu papa belum meninggal sih, masih ada mama dan papa. Saya cuma mikir kalau nanti saya sebagai anak, saya ingin mengabdi kepada keluarga saya. Misalnya kan saya sudah mengabdi kepada keluarga suami saya, tentunya saya juga perlu mengabdi kepada mama papa saya, gitu loh. Sebagai membalas apa yang mereka sudah merawat saya selama ini. Jadi akhirnya sudah oke, setuju, dan akhirnya saya pikir saya kasih tahu ke suami saya. Suami saya bilang, kenapa kamu mau keluar dari tempat ini, maksud gitu. Dia merasa aneh, tapi saya bilang, saya menjelaskan karena saya juga kepingin punya penghasilan sendiri supaya bisa bantu seandainya mama papa kalau sakit atau perlu apa.
Karena ingat, biaya rumah sakit itu mahal Bapak Ibu Saudara. Tahu aja ya. Orang COVID aja kemarin hebohnya. Obat COVID itu bisa sampai 200 juta Bapak Ibu Saudara. Oksigen yang harganya cuma 2 juta itu bisa jadi 8 juta Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kalau sakit itu mahal. Jadi waktu itu saya mikir, saya harus punya usaha sendiri supaya saya bisa bantu keluarga saya. Dan juga memang saya ini hobinya bersosial, artinya suka membantu orang, ya. Dan juga ya saya dalam pelayanan juga setelah saya menikah saya lebih banyak sudah bergabung di dalam pelayanan ya. Sudah mulai di dalam pelayanan. Jadi saya punya visi misi. Saya punya misi untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya setiap dari kita ini ketika kita diberkati pasti ada maksud Tuhan. Dan saya meyakini ini adalah ketika Tuhan menitipkan berkat kepada saya harus menyalurkan itu. Kalau saya tidak menyalurkan, tidak ada gunanya saya diberkati. Tapi bukan berarti saya melakukan ini karena diberkati. Oh Tuhan, saya mau bantu orang-orang yang tidak mampu, makanya kau berkati saya. Bukan. Karena ini memang sudah dari hati, dari passion saya. Untuk apa? Untuk membantu banyak orang. Keluarga, banyak orang suka bersosial dan juga pekerjaan Tuhan. Karena gini, saya nggak mau minta-minta ya. Kalau suami setuju, ya puji Tuhan. Kalau suami tidak setuju kan kita tidak boleh. Ya, ambil uangnya orang untuk membantu orang lain. Ini nggak boleh ya. Jadi akhirnya apa? Saya melakukan itu dan saya dalam waktu 1 tahun berhasil melanjutkan toko saya dengan baik. Ya, artinya tekanan yang saya alami itu membuat saya menjadi apa? Hebat. Bukan saya menyombongkan Bapak Ibu Saudara, tapi saya ini memberikan kesaksian hidup saya juga. Jangan cuma kita ambil orang punya kesaksian hidup, tapi kita ketika kita dilawat Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita tidak mau menyaksikan. Saya menjadi orang hebat. Orang mengatakan saya hebat. Jadi saya bilang, ya saya jadi orang hebat karena siapa? Karena Tuhan. Karena saya belajar. Karena firman itu jelas. Ketekunan menghasilkan. Amin. Ya. Jadi kenapa kalau kita bilang orang Kristen, ketika kita ditekan, maka engkau bersyukurlah. Karena kamu dipersiapkan untuk menjadi orang hebat. Amin. Yang ketiga, kenapa orang Kristen semakin ditekan, semakin bersyukur. Bahkan tadi pagi, teman, mitra, Bapak Pendeta James mengatakan, ketika beliau mendapat COVID, itu beliau mengatakan, ucapan syukur. Wow, itu orang Kristen. Bayangkan, beliau mengatakan, itu ucapan syukur. Kita dikasih COVID. Satu keluarga. Wow. Jadi, marilah teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, semua yang dikasihi Tuhan, anak Kristen, maju, semangat. Amin. Karena apa? Karena hasil kerja atau hasil dari tekanan itu tidak akan bohong. Jadi tekanan itu akan menghasilkan apa? Suatu minyak yang murni yang bisa dipakai untuk apa? Untuk masak, membuat makanan yang enak. Hasil kerja itu tidak akan bohong. Kalau kamu kerja dengan semangat, dengan sekuat-kuatnya, pasti hasil kerja itu akan terlihat dengan baik. Kalau kita bermalas-malasan, tidak ada. Semakin orang hina, semakin orang fitnah, jangan marah. Jadikan itu sebagai cambuk. Ucapkan syukur, haleluya, puji Tuhan. Saya mendapatkan cambuk untuk mendorong saya menjadi orang sukses. Untuk menjadi cambuk untuk supaya kita apa? Mendapatkan untuk bisa memberkati orang lain. Karena ketika kita melewati tekanan-tekanan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, hasil itu nggak bohong. Dan orang banyak yang melihat hasil. Oh iya, jelas. Gimana nggak mau berhasil? Lihat dulu. Aduh, gila tuh orang. Kapal aja udah tenggelam, lari. Barangnya udah dibawa lari. Ya,
sampai ditipu orang, ditipu ini, karyawan, apa semua, tapi masih tetap dalam Tuhan. Masih tetap mengatakan puji Tuhan, haleluya. Jelas. Coba lihat. Itu yang terjadi. Hasil kerja tidak akan bohong. Ketika saya mengalami masa sulit dan saya bisa puji Tuhan, menambah outlet toko dan bisa melakukan pelayanan di dalam pelayanan LOB Ministry. Banyak orang-orang bilang, wow, di saat pandemik ini LOB ternyata tetap melakukan pelayanan di online. Yes, bahkan kerinduan kami, hamba-hamba Tuhan semua teman-teman bisa menyampaikan firman tanpa batas. Dari segala merek ataupun dari gereja asal manapun. Yang paling penting adalah pernyataan firman Tuhan. Seluas-luasnya. Ini adalah hasil kerja Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hasil kerja. Hasil apa? Yang dibilang adalah ada ketika kita diberkati, ada titipan-titipan Tuhan yang mestinya kita peka. Salah satunya adalah saya mendukung pelayanan-pelayanan misi seperti ini. Ya. Pada waktu pandemik terjadi kami sudah tidak bisa keliling, kami tidak bisa KKR. Biasanya kami ke desa-desa. Kami tetap sampaikan dengan tim, tetap kita akan melakukan pelayanan secara online. Sampai kapan? Tidak tahu. Yang ada adalah yang kami tahu adalah tetap melakukan firman Tuhan berjalan dengan cara apapun. Amin. Itu baru dibilang. Tekanan adalah yang baik dan indah pada waktunya. Artinya pada waktu kita ditekan, kita akan dimurnikan. Hasil itu akan keluar. Kalau kita mempunyai hati dan niat yang baik ya Bapak Ibu Saudara. Tekanan itu akan membuat minyak yang murni. Sehingga menghasilkan yang baik. Hasil tidak akan bohong. Saya mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Dan semua adalah gol-gol yang luar biasa. Artinya saya merasa bahwa bersama Tuhan. Dan pada waktu saya mengalami tekanan. Saya meminta hikmat Tuhan. Saya tentunya berdoa. Dan Tuhan menjawab. Adapun kalau Tuhan masih memending saya tetap sabar untuk menunggu. Sabar Bapak Ibu Saudara, ini juga penting saya sampaikan. Hasil tidak bohong itu harus perlu ketekunan. Dikatakan di ayat keempat, Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jika kita sudah mengalami tekanan itu. Dan kita sudah belajar. Kita sudah naik kelas, kita sudah dipilih, kita sudah menjadi orang hebat. Apalagi tidak ada kekurangan apapun. Kita merasa percaya diri. Kenapa? Ada Allah beserta kita. Amin. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab firman Tuhan ya yang berkata Yakobus 1 ayat 12. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, berbahagialah. Kembali lagi. Di awal dikatakan Anggaplah suatu kebahagiaan. Saya akan tutup di akhir dengan ayat ini. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Karena Karena dia akan menerima mahkota kehidupan. Sekali lagi saya promosi. Siapa yang mau menerima mahkota kehidupan? Haleluya. Apapun yang terjadi, janganlah kita menyerah. Amin. Berusahalah, berbahagialah. Karena kita belajar, kita naik pangkat, dan kita menjadi hebat. Dan ingat, mahkota kehidupan akan kita semua terima. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa.
tekanan-tekanan di dalam kehidupan, himpitan-himpitan yang ada di dalam kehidupan, ujian-ujian permasalahan, bahkan sakit penyakit Tuhan, yang kami lewati, yang kami lalui semua. Tuhan, kuatkanlah semua. Siapapun Tuhan yang mengalami ini, kuatkan mereka semua dalam nama Yesus. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang sanggup. Hanya Engkau satu-satunya yang punya kuasa. Hanya satu-satunya Engkau yang menguatkan. Hanya dengan ucapan syukur kami menerima segala tekanan dan ujian pencobaan. Karena kami tahu ini semuanya ada maksud dan sesuatu hal yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan untuk hidup kami selanjutnya. Untuk kami bisa naik level. Untuk kami bisa hidup lebih baik. Dan kami menjadi kuat dan tahan banting, tahan uji. Untuk mendapatkan suatu berkat yang sudah Kau sediakan sebelumnya buat kami semua. Tuhan berkati. Berkati kami semua. Kalaupun ini semua kami bisa lewati, itu karena anugerah dan berkat daripada Engkau. Berkati seluruh Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, lindungi semua di dalam nama Yesus. Sehingga mereka pun dalam keadaan sehat dan baik saja. Kalaupun ada yang terpapar lagi isolasi mandiri, kami percaya dengan sukacita. Sukacita adalah obat yang manjur. Sehingga mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dijamah Tuhan. Dipulihkan kembali. Terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang ada tersebar dimanapun, Sabang sampai Merauke. Dimanapun berada di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan. Semuanya diberkati dan dilindungi Tuhan. Walaupun mungkin ada yang ibadah secara offline dan ada yang masih online. Semua bisa merasakan bahwa jamahan Tuhan masih tetap Tuhan berada. Hadirat Tuhan masih tetap ada di dalam rumah. Ataupun di dalam gereja masing-masing. Tuhan hidup di dalam setiap tekanan. Tuhan hidup di dalam setiap himpitan. Tuhan hidup di dalam segala seruan-seruan doa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kita sepakat semua. Kita akan mengangkat tangan berdoa buat Indonesia. Berdoa buat pemerintah yang ada. Buat presiden, wakil presiden, jajaran pemerintah yang ada, menteri yang ada. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami tahu mata Tuhan untuk Indonesia selalu ada. Kami tahu pengasihan, pengampunan Tuhan untuk Indonesia selalu ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tugas kita semua adalah berdoa dan memohon kepadanya. Kami percaya Tuhan pasti mendengarnya. Berkati pemerintah yang ada, TNI, aparat yang ada, dokter-dokter, perawat, rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan yang sudah berjerih lelah bekerja. Tuhan berkati semuanya. Semua yang bertugas di dalam COVID-19 pun Tuhan yang terlibat, semuanya Tuhan jamah. Berikan kekuatan, berkati mereka bersama keluarga besar mereka yang mereka jauh, yang terpisah, karena mereka harus merawat orang lain. Tuhan berkati semua keluarga yang ditinggalkan di rumah, yang tidak bisa berjumpa selama berminggu-minggu. Tuhan berkati, kuatkan semuanya. Ekonomi Tuhan dipulihkan, akan banyak-banyak cara Tuhan berikan untuk kita dapat berkreatif untuk memulihkan ekonomi keluarga. Kita masih bisa semangat dan sehat dan tetap bekerja, menghasilkan sesuatu. Memulihkan keluarga, anak-anak tetap sekolah dalam masa depan mereka. Tuhan jamah semua anak-anak, masa depan mereka. Tuhan jamah. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang mengalami pergumulan. Tuhan berkati mereka, satukan tetap di dalam ikatan kasih Tuhan. Berkati seluruhnya. Terima kasih ya Bapak. Kami sangat-sangat terlalu percaya
bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kami. Bapa, kami sangat bersyukur dan biarkan kami Tuhan untuk menerima berkat daripadamu. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan melindungi dan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, bahkan Tuhan mengisi seluruh lumbung-lumbungmu. Dan juga memberkati seluruh kehidupan aspek kesehatanmu. Diberkatilah engkau atas berkat dari Bapa Abraham, Ishak, Yakub, dan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang menerima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Sampai jumpa nanti.